tentang Boleh. pengembangan teknologi dari sisi US sendiri. Kita ketahui bahwa memang tantangan dari teknologi ini adalah biaya investasi yang tidak sedikit begitu Pak, dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Nah kemudian berbicara terkait dengan biaya investasi, ini kira-kira berapa sih Pak biaya investasi yang digelontorkan begitu oleh ExxonMobil untuk bekerja sama dengan Pertamina ini? Ini untuk biaya investasinya memang ke depan ini seperti tadi kami sampaikan bahwa ini masih dalam tahapan studi ya. Jadi tergantung nanti seberapa besar yang akan kita laksanakan dalam jangka panjang tentunya. Untuk kedua lapangan tadi yang sudah berjalan proses studinya nanti juga akan kita lanjutkan tentunya memanfaatkan pengalaman dari ExxonMobil dan juga perusahaan-perusahaan lain saya kira. Ini untuk dua lapangan ini di Gundi dan Sukowati ini mungkin di sekitar untuk kedua lapangan sekitar setengah miliar US dollars untuk capex-nya, di mana untuk Gundi ini kita harus membangun pipa di sekitar cukup panjang ya, di sekitar 4 kilometer untuk membawa gas ke reservoir yang untuk kita injeksikan. Kemudian juga untuk Sukowati ini bahkan cukup jauh dari lapangan Jambalan Tiung Biru itu sekitar 30 kilometer pipa. Jadi untuk kedua proyek ini estimasi sementara kita untuk kebutuhan investasi yang diperlukan itu kurang lebih sekitar 500 juta dolar. Ini di luar dari biaya-biaya operasi yang tentunya akan dikeluarkan sepanjang operasi sisi US ini dilaksanakan. Oke, Pak Daniel berarti kalau tidak salah tangkap begitu ya tadi berarti setengah miliar ini adalah untuk dua lapangan begitu. Nah kemudian untuk pengembangan di Iya, lapangan-lapangan berikutnya kira-kira akan disiapkan berapa begitu Pak untuk dana investasinya? Untuk sekarang ini kita belum bisa memberikan estimasi karena tentunya diperlukan kajian yang cukup panjang gitu ya untuk melihat lokasi dari sumber CO2-nya serta lokasi dari reservoir untuk kita bisa injeksikan begitu. Jadi serta seberapa kompleks apa namanya carbon capture yang harus kita lakukan di lapangan-lapangan tertentu serta seberapa dalam sumur nantinya yang akan kita injeksikan CO2-nya ke dalam sumur tersebut. Jadi memang untuk sementara ini kita belum bisa mengestimasi berapa besar kebutuhan capex untuk lapangan-lapangan lainnya. Oke, nah berbicara terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina untuk pengurangan emisi, begitu diketahui bahwa juga di tahun 2020 ini kontribusi penurunan emisi dari Pertamina adalah 27,08%, bahkan lebih tinggi begitu dibandingkan target dari pemerintah secara nasional yaitu 26%. Nah kira-kira untuk tahun ini target-targetnya seperti apa Pak dan mungkin dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa perkiraannya? Ya, jadi dalam kesempatan COP26 ini juga Pertamina menyampaikan bahwa kita sudah mendeliver apa yang kita pernah komit dalam COP sebelumnya gitu ya, di COP20, di COP15 dan juga di COP21. Itu di dalam COP15 itu kita komit untuk mengurangi emisi karbon yaitu CO2 ekuivalen sebesar 26% dan di tahun 2020 ini kita sudah bisa catatkan seperti tadi disampaikan di 27,08%. Dan di COP21 itu terakhir waktu itu ada pemutakhiran target dari NDC ya, itu di tahun 2030 ini kita harus mengurangi sebesar 29%. Jadi sekarang yang sudah kita capai 27,08% ini beyond dari komitmen kita 26%. Jadi ini yang kita sampaikan bahwa ini adalah bagian dari kontribusi Pertamina dalam menurunkan greenhouse gas emission gitu ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Adapun upaya-upaya yang kita lakukan dalam penurunan emisi ini memang sebagian besar masih dalam konteks penurunan gas bakar atau flare gas ya sekitar kurang lebih 75%. Jadi mungkin kalau kita lihat dulu banyak cerobong-cerobong yang membakar gas emisi itu di lapangan upstream, di lapangan di refinery maupun di storage gas kita ini
sekarang sudah berhasil kita reduce, jadi total kontribusinya itu dari 27,08% itu 3/4-nya itu adalah kita mengurangi flare gas, di mana target kita adalah zero flare. Dan sisanya tentunya kita melakukan optimasi operasional gitu ya untuk menggantikan peralatan-peralatan yang selama ini mungkin banyak menggunakan dan mengkonsum bahan bakar minyak, ini kita ganti dengan mengkonsum bahan bakar gas, dan juga kita lakukan beberapa upaya-upaya energi efisiensi di seluruh kegiatan operasional Pertamina, baik di upstream, midstream maupun di downstream. Jadi kita harapkan upaya-upaya ini masih banyak lagi yang harus kita lakukan, kerjakan ke depan dalam rangka kita terus mengurangi emisi yang kita keluarkan dari operasional Pertamina untuk mengejar target komitmen kita di tahun 2030 sebesar 29%. Oke, Pak Daniel, tapi di satu sisi kan kita juga mengalami sebuah dilema begitu, karena memang ditargetkan hingga nanti tahun 2050 penggunaan minyak ini juga akan meningkat, meskipun sebetulnya targetnya adalah akan ada transisi ke energi bersih. Nah, ini kira-kira strategi seperti apa sih Pak yang akan dilakukan oleh Pertamina? Di satu sisi memang ada kebutuhan dari energi ataupun juga dari minyak yang harus dipenuhi begitu, tapi di sisi lain juga kita ketahui bahwa memang harus di-reduce penggunaannya. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, sebetulnya perlu kita ketahui bahwa Pertamina kita sudah mempersiapkan diri memasuki era transisi energi ini sejak tahun 2019 ketika kita menyusun RJPP, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, untuk periode tahun 2020 sampai 2024. Jadi dalam 5 tahun bisnis plan kita, itu kita sudah mempersiapkan diri dan sudah mencanangkan dan merencanakan beberapa program-program dalam konteks Pertamina ini merespons energi transisi. Jadi kita membangun kilang-kilang minyak tentunya memang dengan menambahkan fasilitas kilang petrokimia, dan juga kita mengembangkan energi-energi renewables di samping melanjutkan geothermal yang memang Pertamina sudah cukup lama mengelola lapangan-lapangan atau sumber energi geothermal untuk membangkitkan listrik. Di samping itu kita juga secara aktif terus mendukung program pemerintah untuk peningkatan biosolar ya dari B20, B30 dan ke depan mungkin B40 dan B50 sampai B100. Kemudian di sisi lain kita juga sudah memanfaatkan tenaga matahari ya, solar energi ini untuk our own consumption, karena memang komersialisasinya ini masih belum cukup baik. Jadi kita sudah memanfaatkan terlebih dahulu energi matahari ini untuk mendukung operasional kita di beberapa lapangan-lapangan dan juga kilang-kilang minyak kita, khususnya untuk komoditi kebutuhan energi untuk perumahan. Juga kita juga sudah mengembangkan biogas, ini yang kita kembangkan dari memanfaatkan sisa-sisa sampah dari kelapa sawit dan kita proses menjadi biogas untuk selanjutnya memproduksi listrik. Jadi untuk ke depan kita sudah mencanangkan memang bahwa untuk ke depan ini persentase suplai BBM Pertamina ke masyarakat ini secara persentase akan menurun, yang akan digantikan oleh gas dan juga renewable. Begitu, Oke. Mbak. Optimisme Anda, Pak Daniel, seperti apa sih untuk transisi energi di Indonesia agar bisa berjalan dengan lancar? Karena kalau kita berkaca dengan negara-negara Barat, begitu ya, dengan negara-negara Eropa, bahkan dengan China sendiri, ini juga kan memang tampak terjadi kelangkaan begitu di tengah transisi yang tampaknya masih kurang mulus begitu. Nah, kira-kira untuk Indonesia sendiri, Pak, seperti apa optimisme Anda? Dari sisi cadangan dan juga potensi ya, baik untuk geothermal dan juga untuk tenaga matahari kita cukup besar. Juga di samping itu untuk sumber dari hydropower dan juga tenaga angin juga kita memiliki cukup besar. Jadi secara potensi untuk pengembangan renewable energy ya, baik geothermal maupun juga dari bioenergi kita cukup besar gitu. Nah, ini memang sebagaimana pengalaman di negara-negara maju lainnya pun itu mereka memerlukan waktu yang tidak pendek begitu ya untuk
mempersiapkan tidak saja pembangunan ataupun investasi infrastruktur, tapi juga mempersiapkan konsumen untuk bisa secara baik begitu ya mengalihkan konsumsi dari energi fosil ke energi non fosil. Jadi sebagaimana juga yang dilakukan oleh negara-negara lain itu aspek regulasi memang sangat vital dalam mendukung akselerasi pemanfaatan energi bersih ya. Itu adalah pengalaman yang dilakukan oleh banyak negara. Tentunya ini harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi negara tersebut, termasuk Indonesia. Kalau dari sisi teknologi, saya kira sudah tersedia, gitu ya, sudah banyak dilakukan pemanfaatan energi-energi baru dan terbarukan, sehingga dari sisi teknologi saya kira itu sudah tidak lagi menjadi masalah, dan ini memang perlu dukungan juga dari seluruh masyarakat tentunya untuk bersedia untuk bersama-sama kita menggunakan energi bersih ke depannya. Oke. Oke, kalau kita lihat begitu Pak untuk transisi energi sendiri yang juga mungkin menjadi salah satu perhatian ini adalah terkait dengan rencana solar nih Pak yang sudah harus Euro 4 di tahun 2022 mendatang. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak upaya transisinya? Iya, khusus untuk solar ya, Mbak Iva, Pertamina sebenarnya tahun ini kita sudah bisa mensuplai solar dengan kualitas Euro 4 ya. Ini sudah kita mulai produksikan dari dalam negeri. Jadi kilang-kilang kita, sebagian dari kilang-kilang kita ini kita sudah siap untuk memproduksi Euro 4. Dan sebetulnya sekarang ini juga selain itu kita juga sudah melakukan penyaluran BBM gitu ya, yang kualitasnya sudah mendekati Euro 4 baik dari setan indeks maupun dari kandungan sulfurnya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan sekarang ini memang ini untuk mengimplementasikan dari beberapa peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup serta juga adanya keputusan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM begitu. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak Daniel S. Purba telah berbincang bersama kami di segmen Energy Corner CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Pak. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.